Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita berjumpa di Suka Podcast yang kemudian ini kita persembahkan untuk para generasi muda milenial Kota Kendari. Ruang ini kita sediakan untuk mendengarkan berbagai cerita dan hal-hal yang menarik yang bisa dibagikan ke seluruh generasi muda di Kota Kendari yang ingin mengembangkan diri ya, dan kemudian menjadi inspirasi buat generasi muda yang lain. Mudah-mudahan Suka Podcast ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mari kita mulai episode pertama dengan menghadirkan seseorang yang menurut saya punya hal yang menarik untuk kemudian kita kulik di tempat ini. Beliau adalah salah seorang dari top 10 MasterChef Indonesia Season 8. Mari kita sambut dia yang saya sapa dengan Laude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Laude? Alhamdulillah Pak. Saya sapa Laude aja ya, walaupun nama lengkapnya Laude Saiful Rahman. Luar biasa. Tadi sudah saya buka. Ya. Suka Podcast. Oke. Edisi pertamanya Pak. Edisi pertama. Makanya ini spesial. Tamu spesial kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Nah, tentu mungkin sebagian sudah tahu yang mengikuti acara MasterChef Indonesia. Iya Pak. Tetapi tentu mungkin juga tidak apa-apa kita nanya-nanya ya tentang bagaimana nih Laude, bagaimana ceritanya bisa sampai di MasterChef. Kalau diceritain mungkin panjang sekali ya Pak itu. Ya nggak apa-apa, kita siap nunggu 2 tahun. Panjang sekali. Intinya saya kan orang Muna Pak. Oke. Terus memang kenapa kalau orang Muna? Iya, maksudnya kebanyakan orang Muna kan kalau merantau itu selesai merantau langsung balik di kampung gitu. Kalau saya alhamdulillah waktu itu ke Jogja. Ke Jogja terus saya pertama tuh tahun kuliah di Jogja. Tidak Pak. Oh tidak. Saya kerja di sana. Oh kerja. Serabutan apapun itu kan. Sebelum dari sana kan saya di Kendari dulu. Di Kendari sini kerjaannya antar galon, jualan kaset, itu pas lulus SMA. Terus nanti setelah biayanya terkumpul, saya pakai buat ke Jawa, ke Jogja. Nah, terus bisa sampai di MasterChef itu kayak bagaimana? Itu sebelumnya dari tahun 2015 saya sudah menggeluti dunia kuliner Pak di Jogja. Ya, terus karena waktu 2020 itu COVID, saya di PHK. Oh di PHK. Sempat kerja. Sempat kerja di hotel. Di hotel. Ya, saya kerja di hotel waktu itu. Lumayan ini ya, hotel lumayan terkenal di Jogja. Terus di PHK akhirnya menganggur saya sekitar 8 bulan lebih. Jadi ceritanya kerja di hotel. Kena PHK. Ya di PHK karena itulah kemudian memberanikan diri di MasterChef. Ya, karena kebetulan ada teman yang rekomendasikan, daripada kamu katanya bingung mau bikin apa, coba katanya kirim videomu di sini. Tapi kan bisa masuk di top 10 itu kan tidak mudah. Gimana? Apa memang hobi masak atau memang apa gitu yang membuat? Ya syukurnya sebelum ke audisi 5 tahun belakang saya sudah menggeluti kuliner. Itu pun ketika saya bisa masak itu sebenarnya saya juga nggak sengaja Pak. Tidak gimana sengaja. Ceritanya itu? Tidak sengaja bisa masak tapi enak gitu. Iya betul itu salah satunya. Terus kan saya kerjakan serabutan, terus ada yang ngajak katanya mau nggak jadi tukang cuci piring katanya di restoran. Pertama kali saya masuk jadi tukang cuci piring, itu ternyata orang-orang yang di dapur itu cowok-cowok semua, laki-laki semua, baru pakaiannya gagah, topinya tinggi-tinggi, terus pakaian khas biasa yang koki profesional ya. Koki profesional. Terus mainan pisau tapi bukan anarkis ya, tapi mainan pisaunya berseni. Dan menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati orang. Dari situ saya cari tahu ternyata kuliner itu bisa dipelajari dan punya jenjang karir yang bagus. Jadi itu yang memotivasi sehingga berani mengikuti acara MasterChef Indonesia. Itu belum, MasterChef-nya masih jauh
Tapi 5 tahun ke depan baru kepikiran. Oh begitu. Jadi saya memaksimalkan potensi apa yang saya lihat saat itu. Jadi karena ada potensi di kuliner, akhirnya saya fokus di situ selama 5 tahun. Anggapannya sih saya kuliah waktu itu. Walaupun dibayar ya. Saya bekerja di dapur tapi tetap dibayar. Saya senang soalnya kan. Oh gitu ya. Sekarang begini, saya mau mundur ke belakang. Ini kan kita tadi udah memperkenalkan Laude sebagai dengan keahlian masaknya gitu, sehingga kemudian bisa tembus ke top 10 Master Chef Indonesia. Nah, saya mau mundur ke belakang. Waktu kecil seperti apa sih? Atau ya bisa dicerita singkat gitu, lahirnya di mana? Kalau tadi sudah bilang dari Muna, terus kemudian bagaimana masa kecilnya dulu gitu. Oke. Jadi saya orang Muna, orang pulau di situ. 95, saya tahun 95, jadi sekarang umur 26. Jadi ya kehidupan saya di kampung karena kebetulan dulu bapak saya PNS ya. Jadi sebenarnya agak berapa bersaudara? 5 orang. 5 orang. Anak ke? Saya keempat. Ya, PNS bapak saya. Terus bapak saya meninggal. Saya kelas 5 SD. Saya meninggal kelas 5 SD. Akhirnya mulai dari situ mulai perekonomian mulai goyang ya, karena kakak-kakak saya harus kuliah. Akhirnya kakak-kakak saya pada berhenti kuliah waktu itu. Akhirnya punya jalan masing-masing. Ada yang buka bisnis, ada yang bekerja. Akhirnya saya pun seperti itu. Memang dari kecil suka makanan atau gimana? Tidak Pak. Enggak sama sekali tidak. Sama sekali tidak kepikiran. Gitu. Saya cita-citanya atau suka bantu-bantu di dapur apalagi gitu. Apalagi enggak ya? Dulu cita-cita saya kan tentara kan, mau jadi tentara dulu waktu masih kecil. Boleh kan? Ya tapi kayaknya sudah senang dimasak. Sudah senang dimasak. Itu cita-cita saya waktu kecil, dan saya tipe orang yang lumayan nakal sih Pak waktu kecil. Seperti apa tuh nakalnya? Sampai apa yang diingat yang paling menurut memorinya Laude yang paling nakal itu kayak gimana? Yang paling fatal dan benar-benar fatal itu SMP. Kita tawuran Pak. Tawuran. Terus akhirnya orang tua mungkin mengambil langkah yang bagus kan, ibu saya terutama, daripada ini lanjut SMA di sini makin kacau, mending langsung ke ini dulu, ke pesantren dulu. Sempat masuk pesantren sempat masuk juga. Pesantren 3 tahun. Di Gresik dulu, di Surabaya. Sudah langsung ke Jawa, dikirim ke Jawa. Ya, tapi karena nakalnya belum hilang-hilang, saya juga dikeluarkan dari pesantren. Gitu. Drop out juga dari pesantren. Di drop out juga. Di drop out juga. Akhirnya balik ke Kendari waktu itu. Balik Kendari, SMA di sini. Sejak saat itu saya di stop uang jajan, harus bisa berjuang cari penghasilan sendiri. Ya sudah, akhirnya di sini saya fokus untuk cari duit. Itu masa kecilnya seperti itu ya. Ya, sampai kalau yang paling diingat dari ayahanda? Dari bapak itu, dia sempat hadir di mimpi saya. Dulu kan saya kerja jadi tukang galon kan. Tukang galon itu kita waktu mulai. Bapak masih ada? Belum. Dia sudah meninggal. Setelah Bapak sudah tidak ada. Tapi masih membekas kan. Iya. Apa yang ini? Saya jadi tukang galon dari pagi sampai sore nih Pak. Angkat-angkat galon dulu keliling kota Kendari itu, pakai mobil pick up. Saya mungkin lelah waktu itu, ketiduran malam-malam, terus dia ngetuk pintu, masuk di kamar, terus dia bilang, katanya sabar nak, katanya kalau ada bapak kamu nggak kayak gini katanya. Itu saya langsung nangis tiap hari. Ternyata semaco ini juga bisa nangis ya. Itu nangis itu kerjanya. Itu paling menarik sih, walaupun sudah lama meninggal kan, tapi jadi setelah pertemuan dalam mimpi itu jadi masih membekas sampai sekarang. Semangat. Dan semangat terus sih. Oke. Luar biasa. Berarti sosok bapak betul-betul ini ya. Walaupun saya dari kelas 5 SD mungkin masih terhitung kecil ya. Makanya kenapa saya nakal waktu kecil, mungkin karena tidak ada sosok bapak menjadi yang mendampingi saya ketika SMP. Tapi ya kalau boleh berbagi ya, artinya semua yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita itu kan pasti punya maksud. Sehingga ya kalaupun juga kemudian peristiwa itu dialami oleh waktu kecil, ya tentu ada maksudnya, dan ya boleh jadi ya tidak bisa seperti hari ini kalau tidak mengalami peristiwa itu kan. Mungkin saya terlalu manja juga. Boleh jadi bisa jadi ya. Dan semua yang pernah kita lewati ya tentu
punya maksud. Nah, sekarang kalau sosok ibu gimana? Kan berarti sejak bapak tidak ada, berarti ibu seorang diri nih kan? Iya, betul. Ibu juga Gimana ceritanya? keras, orangnya keras. Oke. Kalau saya nakal, tidak tanggung-tanggung, itu kayu, itu patah-patah semua. Ya, tipikal mama-mama orang Sulawesi kayaknya Iya, gitu. iya. Tapi itu kasih sayang ya? Tapi dari situ saya sadar kalau mungkin dia membiarkan saya nakal dan dia tidak keras, mungkin saya beloknya jauh sekali. Oke. Akhirnya ya mungkin beberapa orang harus dengan dikerasi sedikit baru nurut. Seperti itu. Ya seringkali kan kita tidak tahu apa yang baik buat diri kita. Ya, betul. Orang lain, khususnya orang tua tentu lebih menginginkan kita menjadi yang Ya, lebih baik. yang lebih Nah, baik. Terus kalau begitu setelah ikut Master Chef kemarin apa rencana berikutnya? Kalau saya sih sekarang fokus di konten, Pak, ke konten karena saya kan di MasterChef juga menjunjung tinggi kuliner Nusantara. Oke. Jadi apapun bahannya saya bikin masakan Nusantara. Kayak kemarin kan yang sempat trending di YouTube ada barongko, Oke. saya bikin barobo juga, itu trending di YouTube dan juri-juri juga wah ini makanan dari mana kayak Oke. gitu kan. Itu disajikan waktu Di audisi. pas saya tampil di sana. Oh, tampil di sana. Nah, pas tampil di sana. Tapi ngomong-ngomong sepanjang masak, pengalaman masak, Iya. menu apa yang paling sulit? Menu Menurut Ode? paling sulit mungkin pas di galeri kemarin ya, Pak. Itu saya dapat tantangan harus mengolah keju. Oh. Sedangkan kejunya itu keju. Sementara kita biasanya ubi ya. Iya, makanya ini saya bingung ini keju kalau Mau diapakan? ditumis enak saya tumis mungkin. Akhirnya Oh gitu. akhirnya Tapi jadi apa waktu itu? putar otak lagi dalam 1 jam harus jadi 3 menu. Oke. Dikasih clue sedikit sama jurinya. Akhirnya dengan pengalaman saya Iya. bisa olah itu sih. Jadi itu Walaupun waktu itu kurang 3 menu itu maksimal. apa yang dihadirkan dengan menu dasar keju? Menu dasar keju saya bikin pasta spaghetti, tapi spagettinya kita bikin dari tepung. Oh, oke. Bukan yang langsung rebus. Kita Oke. bikin dari tepung, kita olah, bikin jadi kayak mie. Nah, itu bikin pasta. Terus ada apa ya kemarin itu dari terong saya kombinasi. Pokoknya apa yang saya lihat di depan mata saya olah saja. Olah sih. saja. Olah saja. Yang Iya. penting jadi 3 hidangan. Rasanya? Itu tahu itu juri yang menentukan ya. Oke. Tapi alhamdulillah saya lolos. waktu Lolos itu. ya? Lolos ke Ya, babak ya. berikutnya. Dengan tantangan itu bisa Dengan tantangan melewati itu, ya. Nah, bisa. kalau begitu apa? Kalau makanan favorit? Makanan favorit sebagai seorang profesi koki kayaknya nggak ada makanan favorit. Oh. Makanannya semuanya saya suka. Semuanya suka. Semuanya Tapi masa suka. enggak ada sama sekali Paling ini. apa tuh? Kalau lama merantau pasti rindu makanan kampung. Itu Apa? sih makanan rumah lapa-lapa. Oh, lapa-lapa. Terus Kalau ini sayur kelor? sayur kelor itu kalau ada di Sayur galeri mungkin saya bikin itu Oh. waktu di MasterChef. Iya, Sayangnya iya, nggak iya. ada. Gitu ya? Oke. Oke. Nah, terus Luar biasa itu. apa kira-kira lebih enak mana? Masakan ibu atau masakan sendiri? Masakan ini masakan sendiri. Gimana ya? Bingung ya karena sekarang baru sadar ketika mencicipi makanan ibu kan udah bisa bervariasi dia. Iya, iya. Paling beberapa kangen tapi kalau tiap hari itu kadang saya bosan juga sih kok ini lagi sih Bu Iya, gitu iya. kan. Akhirnya sekarang kalau saya pulang di rumah kadang saya ambil alih dapurnya. Oh, Ambil alih jadi dapurnya. kesempatan untuk menjamu. Iya, Ibu, iya. ibu saya yang tinggal duduk, tinggal coba makan. Kesempatan saya. untuk berbakti ya. Tapi Luar biasa. kadang dia komen juga sih katanya "Ini kurang enak. Oh begitu. Berarti kemampuan saya tidak sehebat itu juga sih sebenarnya. Iya. Apalagi sama ibu kan ndak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ndak enak ya ndak enak. Kadang di situ saya juga mulai mengembangkan lagi kan bakat saya. Sekarang begini. Untuk anak muda Kendari, Untuk anak muda Kendari. apa yang Oh. Ode mau sampaikan ke anak-anak muda kita di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari, berdasarkan pengalaman yang sudah dilewati, Ya, ya. kira-kira apa yang mau disampaikan ke teman-teman? Untuk teman-teman khususnya di Kendari ya, bakat itu sebenarnya bisa dicari. Jadi
Bakat itu tidak mesti kita miliki dari kecil, tapi bisa dicari, Ditemukan bisa dalam dipelajari. perjalanan ya. Ya betul. Oke. Mungkin itu. Dan sekarang Ode sudah menemukan Ya, dan salah satu bakatnya. salah satu bakat saya. Jadi untuk teman-teman muda kita fokus di karirnya, jangan sampai ada kata terpaksa. Biasanya kan kalau kebanyakan teman-teman saya di Kendari ini saya tanya, kenapa masuk jurusan ini? Kebanyakan karena terpaksa kata mereka. Itu aduh sayang sekali kan. Gitu ya. Akhirnya setelah lulus mereka Atau kalau begini, bingung. yang sekarang sedang terpaksa, apa pesannya buat yang sedang terpaksa? pesan saya Sudah terlanjur sudah gitu. terlanjur, Kira-kira ya. apa yang harus dilakukan? Karena kan banyak yang kayak Ya, gitu ya. betul. Artinya sudah terlanjur terjun atau mungkin karena keadaan, apa yang harus dilakukan? Boleh diteruskan tapi harus meluruskan niat ya. Tidak oke. ada kata terpaksa lagi. Maksimalkan apa yang menerima Dan ya. Menerima dan mengoptimalkan Ya, ya. mengoptimalkan. Jadi jangan ada kata saya harus begini karena terpaksa. Mungkin mindset aja sih dirubah. Mindset yang dirubah. Kayak gitu. Apa menduga enggak bakal kita ngobrol hari ini? Aduh, ini surprise sekali untuk saya. Katanya dikontak sama teman nanti podcast sama Pak Wali Kota. Ya. Aduh, ternyata wah mungkin ini juga kesempatan saya ya Oke. untuk berbicara tentang F&B di Kota Kendari nanti seperti apa. Pokoknya banyak sekali sih yang sebenarnya kita obrolkan. Kalau saran untuk pemerintah kota, Pemerintah atau kota. ke saya gitu sebagai yang Oke. sekarang dapat amanah untuk mengelola Kota Kendari, apa masukan sarannya? Oke, sebelum itu tapi Bapak suka makan nggak? Cicipi kuliner mungkin? Kalau saya pemakan segala, Pemakan segala ya. Makan favoritnya mungkin apa, Pak? Sinonggi. Sinonggi ya? Iya. Oke, Sinonggi. Kalau untuk di Kota Kendari sendiri ada nggak tempat yang menunjukkan wah Kota Kendari banget ini kalau kita makan di sini? Kalau dulu memang susah ya kita cari menu khas Kendari Iya, atau iya. menu khas daerah di Kendari, tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini Iya. tidak lagi menjadi menu kelas 2 ya kan. Oke. Kalau dulu kita wajibkan. Oke. Kalau dulu di awal-awal dulu kita wajibkan rumah makan dan kemudian hotel-hotel, restoran yang ada di Kendari untuk menyajikan menu khas daerah. Tapi sekarang justru tidak harus diwajibkan karena memang sudah dicari. Oh iya. Ya kan sudah disenangi oleh Benar. masyarakat dan terbukti laku. Sehingga tanpa harus kita wajibkan pun sekarang sudah hampir semua cari ya? restoran, rumah makan dan hotel-hotel di Kota Kendari itu sudah menyiapkan menu-menu itu. Dan Oke. ya saya kira tidak mungkin mereka menyiapkan kalau tidak menarik kan gitu. Oke. Nah, di situ makanya dengan profesi saya sebagai koki ketika balik di sini bagaimana makanan daerah itu menarik di luar. Makanya saya bikin konten juga, bikin konten di YouTube. Terus mudah-mudahan di Kota Kendari ada satu ikon mungkin kayak seperti pelelangan, tempat orang cari-cari makanan segar, ikan Oke, segar. oke. Mungkin seperti itu dari saya ya. Karena kan biasa teman-teman saya di media itu tanya katanya, wah di situ ikannya segar-segar ya, katanya. Iya, kamu bisa datang ke Kendari. Tapi ketika mereka datang kan pasti mereka aktif di sosmed juga dan follower mereka banyak sekali. Jadi saya harapkan di Kota Kendari itu ada satu tempat ikon tempat kuliner khas seafoodnya atau dengan sinongginya. Itu nanti jadi tempat berkumpulnya UMKM kah atau restoran-restorannya mini resto begitu kan. Jadi ketika teman-teman saya datang, saya bisa arahkan ke sana. Kayak gitu sih. Tapi mudah-mudahan ke depannya Suka mana? Ada. Kita menyiapkan satu tempat atau semua tempat kita dorong untuk menyajikan menu daerah? Oke, semua tempat itu juga menarik sih. Ya karena satu tempat, semua tempat semangat ya. kita, semangat kita di Kota Kendari sekarang ingin semua wilayah itu tumbuh. Semua wilayah. Iya, itu. semua Oke. wilayah. Kalau dulu misalnya ya orang hanya mengenal 1-2 tempat. Katakan zaman-zaman kita masih sekolah, Ya. ya kan kita kenalnya Kendari Beach ya.
Oh iya Ya kan betul, dulu betul. anak-anak Ya, muda nongkrong dan seterusnya. Kalau sekarang kita menyediakan banyak spot. Kita sediakan juga di Bungku Toko, kita sediakan juga di kolam retensi, ada juga Tambat Labu sekarang. Oke. Ya, di beberapa titik kita siapkan untuk itu karena kita ingin semua wilayah Kota Kendari ini tumbuh secara bersama-sama. Oke. Nah, oke, gitu oke. karena nanti tinggal pilih yang misalnya yang pengen betul. suasana pantai, betul. silakan ke Tambat Labu dan Kendari Beach. Iya, iya. Yang pengen suasana Bakau-bakau mungkin seperti bakau-bakau ini. gitu boleh. Iya, Yang pengen suasana tertutup boleh. Jadi kita Oh, oke. menyediakan pilihan gitu. Betul. Kalau target jangka pendek, Target apa jangka yang pendek. mau di Kalau untuk wujudkan? target jangka pendeknya untuk di Kendari sendiri, kemarin saya sempat main-main ke kantor BLK, Oke. jadi ngobrol-ngobrol bagaimana caranya di Kendari itu kita tumbuhkan SDM ya, sumber daya. Ketika mengelola makanan itu layak untuk para pengunjung nanti yang datang. Jadi udah bersedia membagi Sangat ilmunya. bersedia sekali, Tidak takut saingan. Enggak, justru nanti kita sharing sama Oke. sharing. Wah, itu keren. Kita sharing, itu kan sayang sekali ya potensi Iya. di Kendari, banyak rumah makan, banyak restoran yang mulai berdiri. Sayang sekali kalau diisi dengan skill yang belum mumpuni ya. Iya. Beberapa kali saya demo masak, saya sharing ilmu saya bagaimana cara mengolah bahan yang baik dan yang benar, agar itu siap dikonsumsi dengan Saya menarik gitu. Tidak takut dapat saingan. Tumbuh bersama, siap Tumbuh berbagi bersama, dengan saling yang lainnya. merangkul. Itu yang keren. Dan itu juga yang kita pengen hadir di semua anak-anak muda daerah Ya. di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari. Jangan takut bersaing. ya betul. Jangan betul. takut dengan siapapun gitu ya. Walaupun kita anak daerah, Ya, oke, tapi oke. tunjukkan kualitas kita. Ya, betul, Ya, betul. bukan kemudian protes dengan apa yang orang lain lakukan, tapi kita percaya dengan kemampuan kita dan siap untuk terus tumbuh. Itu keren sekali. Iya sih. Oke, Ode, kita udah banyak ngobrol, luar biasa. Terima Kita kasih. ada dapat inspirasi, dapat contoh ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi dampak buat teman-teman kita, anak-anak muda. Siapa? Ya. Siap. Oke, jadi cepat-cepatan angkat tangan ya. Oke. Pertanyaan pertama, cepat-cepatan. Sinonggi adalah makanan khas daerah. Daerah Kendari, daerah kan? Iya. Oke, Kendari. Oke. Gampang sekali. Oke. Oke, cepat-cepatan lagi. Sebutkan 2 tempat wisata yang ada di Kota Kendari. Wah. Kebun Raya, Aha. Kendari Beach. Waduh. Keterlaluan kalau nggak tahu. Oke. Pertanyaan ketiga, di manakah tempat berlangsungnya MotoGP 2022? Bapak? Mandalika. Iya. Aduh. Udah lama ya. Oke, ini keterlaluan kalau nggak tahu nih, apalagi chef gitu ya. Apa kepanjangan dari Sikato? Sikato. Sinonggi, Kasuami, Kabuto. Iya. Oh, singkatan makanan daerah. Astagfirullah. Saya taunya Padahal saya bikinnya. tadi sengaja melambat supaya dia ambil gitu. Sikato. Senonggi. Oke, pertanyaan selanjutnya ini berhubungan dengan matematika. Oke. 3 kali 3 sama dengan? 9. Harusnya bodoh aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, saat ini kita berada di Kafe Bakau Kendari. Wih. pertanyaan terakhir. Apa nama podcast ini? Poinnya 100 ya ini ya. Iya. Suka podcast. Suka podcast. Oke. Poin ya. Oke, karena saya menang berarti saya harus di follow Instagramnya ya. Oke, sip. Nanti kita follow-followan ya. Oke. Ya, jadi alhamdulillah saat ini saya bersama Ode kita sudah ngobrol-ngobrol. Kita berharap bahwa apa yang kita obrolkan ini bisa menjadi inspirasi buat generasi muda khususnya ada di Kendari dan Sultra pada umumnya. Tentu seperti tadi kita mendengarkan pengalaman Ode bahwa tidak ada yang kita temukan di awal, ya, bahwa kelebihan kita, keterampilan kita, atau mungkin skill yang sekarang atau dimiliki Ode sekarang itu bukan sesuatu yang
dapatkan sejak kecil, Ya. tapi ditemukan dalam proses perjalanan hidup, lika-liku hidup. Makanya bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih sedang mencari apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi, jangan putus asa. Mungkin dalam episode kehidupan berikutnya Tuhan sudah menyediakan, Allah Subhanahu wa taala menyediakan sesuatu yang mungkin akan melejitkan hidup kita. Jadi stay lah untuk kemudian terus berusaha. Yang penting berpikir positif seperti Ode tadi. Mudah-mudahan nanti kita menemukan jalan kesuksesan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Siap. Sukses ya. Amin amin Pak.